Baik, Bu Fida akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan perbandingan dari pecahan. Di sini ada contoh pecahan 2/6 bila dibandingkan dengan 3/8, apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ibu akan menjelaskan caranya. Yang pertama dengan cara yang panjang. Cara panjangnya yaitu dengan cara penyebutnya harus disamakan dulu. 2/6 dibandingkan dengan 3/8. Penyebutnya kita samakan. Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu dengan cara hasil perkalian yang bisa dibagi 6 dan juga bisa dibagi 8. Nah, di sini kalau kamu sudah hafal perkalian, lebih mudah lagi mengerjakannya. Tapi kalau misalnya belum bisa menghafal perkalian dengan lancar, kamu bisa mencari kelipatan yang terkecil dari 6 dan 8. Kelipatan maksud di sini itu kumpulan dari perkalian-perkalian 6 dan perkalian 8. Kita cari dulu kelipatan yang 6. Kelipatan 6 yaitu 6 dikali 1, 6. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. 6 dikali 4, 24. 6 dikali 5, 30, dan seterusnya. Ini merupakan kelipatan dari 6. Sedangkan kalau kelipatan 8 dikali 1, 8. 8 dikali 2, 16. 8 dikali 3, 24. 8 dikali 4, 32, dan seterusnya. Ini hasil kelipatan dari 8. Dari masing-masing kelipatan ini ada angka yang sama, yaitu angka 24. Maka angka 24 lah ini yang menjadi pengganti penyebut ini. 24. Lalu langkah selanjutnya 24 dibagi 6 hasilnya 4. Ya, benar sekali, 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, kita bisa lihat pembilangnya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ternyata yang lebih besar yang sebelah sini. Maka angka yang lebih besar dimakan, istilahnya begitu. Berarti tandanya seperti ini. Berarti jadi 2/6 lebih kecil daripada 3/8. Ini jawabannya. Nah, ini yang cara panjangnya. Ibu akan menjelaskan cara pendeknya. Cara lebih mudahnya, cara pendek, dengan cara mengalihkan silang. Dikali silang, tapi jangan sampai salah kali silangnya. Dari bawah, penyebut bawah dikali ke pembilang yang atas, tapi dikali silang. Berarti 6 dikali 3 sama dengan 18. Lalu yang penyebut yang sebelah sini dikali silang ke pembilang yang atas, yang sebelah kirinya. 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah,
Dari sini bisa kita lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, sama saja sih sebenarnya jawabannya. Jadi 2/6. Kita lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oh, ini yang lebih besar. Berarti yang ke arah sini sama dengan 3/8. Mau cara yang panjang atau cara yang pendek? Jawabannya sama. Oke, sudah. Semoga paham penjelasan yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan mengurutkan pecahan. Pada soal ini, pecahan pada soal harus diurutkan dari yang terkecil. Pada contoh soal nomor 1, penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kamu cukup melihat dari pembilangnya saja. Karena diminta dari yang terkecil, maka kamu lihat pembilang yang lebih kecil di antara ketiga pecahan tersebut, lalu kamu urutkan dari yang terkecil. Ini kamu bisa langsung mengerjakannya karena sudah sama pada penyebutnya. Dari angka yang terkecil yaitu 4/12. Maka selanjutnya semakin lama semakin besar. Dan terakhir adalah 7/12. Itu cara mengerjakan mengurutkan pecahan bila penyebutnya sudah sama. Namun, bagaimana kalau penyebutnya masih berbeda? Pada contoh soal nomor 2 ini, penyebutnya pada ketiga pecahan masih berbeda. Sama seperti cara yang sebelumnya, pada saat membandingkan, kamu harus mencari kelipatan dari masing-masing penyebut ini. Nah, cara mengerjakan. Yang pertama, cari kelipatan pada masing-masing penyebut. Jadi kita cari dulu kelipatan dari 4, kelipatan dari 6, dan kelipatan dari 3. Kelipatan dari 4, ya tadi kita harus mulai dari yang perkalian 4 dikali 1. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4, 16. 4 dikali 5, 20, dan seterusnya. Begitu juga dengan penyebut yang 6. Kamu mulai lagi dari kelipatan yang 1. 6 dikali 1, 6. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. 6 dikali 4, 24. Dan seterusnya. Lalu yang penyebut yang 3, maka kita cari dulu kelipatan 3. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 5, 15. Dan seterusnya. Boleh kalau kamu sekalian mau menghafal perkalian, kamu buat berlanjut sampai 10, boleh. Tapi karena kita sudah menemukan dari masing-masing kelipatan, sudah menemukan angka yang sama, kamu bisa lihat angka yang samanya dengan teliti. Kamu bisa cari. Terkadang ada yang tidak teliti mencarinya, jadi terlewat, dianggap tidak ada. Padahal di sini sudah ketemu, yaitu angka 12. Masing-masing kelipatan pada penyebut sudah ada yang sama, yaitu angka 12. Nah, angka 12 ini, cara langkah selanjutnya, hasil angka kelipatan yang sama, menggantikan penyebut.
menggantikan penyebut. Nah, di sini sudah ada 12. Maka si angka 12 ini kita menggantikan penyebut yang di bawah. Berarti caranya sama seperti yang tadi. Ini 12, ini 12, dan ini juga 12. Lalu untuk mencari pembilangnya sama dengan yang cara sebelumnya pada perbandingan, yaitu dengan cara 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu selanjutnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, bila sudah seperti ini, karena penyebutnya sudah sama semua, maka kita tinggal mengurutkan seperti permintaan pada soal, yaitu dari yang terkecil. Maka kamu urutkan dari yang terkecil, yaitu 4/12. 4/12, jadi jawabannya 4/12 itu pecahannya yang ini, berarti kamu tulisnya yang 1/3. Lalu setelah itu angka tingkatannya selanjutnya yaitu yang ini, berarti tulis yang 4/6. Kemudian yang terakhir yang ini berarti 3/4. Jadi jawabannya seperti ini.